Negeri Olok Gading merupakan kebandaran pertama yang ada di Bandar Lampung. Mulanya, daerah yang didirikan oleh Ibrahim gelar Pangeran Pemuka sekitar tahun 1618 Masehi ini bernama Kampung Negeri dengan Lamban Dalom sebagai pusatnya. Adapun tujuan pendiriannya, menurut naskah Tambo Kebandaran Margabalak adalah untuk memperluas wilayah kedudukan adat Margabalak di daerah Teluk Betung. Rumah Kebandaran Margabalak berbentuk panggung. Dinding terbuat dari kayu dan menghadap ke jalan raya. Rumah panggung hanya tersisa 4 rumah, sedangkan rumah-rumah yang lainnya memanjang berderetan menghadap Lamban Dalom Kebandaran Margabalak. Menurut pandangan masyarakat, Lamban Dalom sangat dihormati dan menjadi panutan bagi masyarakat Lampung Saibatin. Rumah Lamban Dalom digunakan sebagai sarana kesenian dan kebudayaan masyarakat. Halaman depan yang terdapat di Lamban Dalom dapat difungsikan sebagai tempat acara adat seperti begawi, deduayan, dan acara pernikahan. Bagian teras depan Lamban Dalom difungsikan sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh adat, sebagai tempat musyawarah dan mufakat antar keluarga besar Kebandaran Margabalak, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Ruangan serbaguna yang berada di bawah rumah Lamban Dalom ini difungsikan sebagai tempat sarana kesenian tari budaya Lampung dan ruang penyimpanan benda-benda budaya serta pusat kegiatan seni dan budaya lainnya. Menurut warga, di desa negeri Olok ini masih melakukan budaya dan tradisi yang ada seperti tradisi mandi sebelum menjelang puasa yang dilakukan pada saat malam hari dengan lampu petromak. Sebelum keramas dengan daun pandan, para bujang gadis berkumpul. Dan tidak hanya masyarakat Lampungnya saja yang melakukan tradisi tersebut, namun dapat juga dilakukan oleh masyarakat suku lain yang ada di desa untuk meramaikan tradisi tersebut. Kemudian, pada saat acara pernikahan dilakukan secara arak-arakan, dan mayoritas hampir setengah masyarakat yang ikut. Sedangkan pencaksilat dan seni tari masih juga dilakukan untuk mengenalkan budaya pada anak muda agar tetap terjaga. Gede-gede inilah ya, itu belajar yang tari sembahnya lewat ini, lewat tabuhan, bukannya lewat apa sih namanya, bukan lewat salon gitu. Ini sendiri belajar sendiri remajanya. Jadi kalau untuk tampil di mana-mana pakai itu. Terus kalau festival Natal gitu, di sini yang gunain itu jadi pengantin dari bujang gadis ini, dari puncak silatnya, dari arak-arakannya, dari semuanya pakai kita. Kalau festival kita keluar. Tapi banyak masih anak mudanya ya, Bu ya? Iya, dan kalau yang puncak silat di sini terapinya dari yang kecil, panggung, anak PAUD gitu, misalnya SD, SMP, SMA itu sampai yang tua. Kalau yang yang kayak mandi di sungai itu ritual apa tradisi itu? Tradisi sebelum ya? puasa. Mau ini keramasan. Iya, ngadain terus. Menjelang puasa ya, Bu ya? Dulu ya di Sumur Putri, sekarang kan karena udah rame benar, kita ngadainnya di situ di Vira Garden. Bujang gadisnya, bujang gadis dari mana-mana, dari Sukadana, dari Kaliawi, Putri, Gading, JP itu ngadain. Nah, di sini ya, Bu ya? Iya, sana semua. Jadi ketemu itu pasang tendanya dari yang bujang dari Olok Gading, dari Negeri, JP, gitu, dari Kaliawi, gitu. Banyak di situ sekarang. Makanya sekarang di Garden itu lapangan sebelah sana seberang kalinya dilebarin untuk tenda-tendaan orang-orang bujang gadis kalau ngadain nama. Kita hajatan, ada yang nikahan, ada gitu, pakai dari kita sendiri, nggak nyewa dari
sih kalau di sini cari undangan. Itu fungsi dari yang ritual tadi yang mandi itu cuman untuk penyambutan puasa doang atau gimana? Ya kalau rutinnya Ramasan doang kalau di sini, bujang gadis maupun orang-orang sini gitu sama anak-anaknya. Kalau selain itu nggak pernah lagi. Mungkin sekarang karena airnya kering. Kalau dulu ya Kemarau itu ya. kalau dulu mah iya sore-sore. Ya, kalau sekarang paling keramasan, kalau keramasan dia masih tetap dipakai. Desa Pakupan itu. Terus kalau dari kemarin kita udah tanya ke warganya juga yang pernah. Jadi ada yang bilang itu budayanya ada yang kurang, ada yang bilang sebetulnya masih ada. Ada ya. Cuman kalau misalnya keluarga umum Belanda nggak terlalu, karena kan sekarang kebanyakan udah namanya modern kan, orang-orang yang pesisir di sini yang asli itu kan orang Jawa seperti itulah campurnya, tapi aslinya masih pakai seperti itu. Cuma kalau kayak kemarin tuh ada yang bilang kayak tarian itu Ada kalau ada ternyata ya ada pakai, kalau misalnya misalkan kalau misalnya kita pakai kayak apa gaya buaya pakai semua. Kalau misalnya benar-benar nikah ada yang pakai, kalau misalnya pakai ya enggak, kan tadi kalau misalnya kita Agustus berarti nggak kayak misalnya kayak cuman hari biasa gitu nggak ada ya? nggak ada, orang hajatan aja sih. Terus ini sama ada ritual juga nggak? Misalnya kalau menjelang puasa itu apa? Oh iya, namanya kita kalau disebutnya buaya. Nah jadi dia kalau bujang gadis itu sini kumpul pada ngisi-ngisi pandan gitu, pas malamnya mau apa keramasan kan, besoknya mau hari ini nanti malam sahur, hari ini itu kan pada ngisi-ngisi pandan bujang gadis ini kasih pakai lampu patromat, walaupun udah dalam tulis pakai tetep patromat dalam siang malam. Ininya kalau disebut gadis-gadisnya kalau disimpan dan pas paginya pas pagi malamnya mau sahur pagi itu baru dibagi pandannya pandan di bawah Itu harus dikali ya Pak ya? seringnya sih harus sekali, masalah di sini nanti kayak bujang gadisnya itu kayak potongan gitu loh, kayak ada uang kertas itu nanti akan misalnya ke apa namanya pengambilan kan ada kan ya tas pengambilan biar apa kumpul di situ bujang gadisnya jadi kesatuan pada pakai kain pakai apa bajunya sesuai apa per tahunnya berapa, mau misalnya warna biru semua garis-garis doang sih. Kalau ibu-ibu kan seringan ngikutnya aja ramenya, kalau ibu mah kalau misalnya ini kan beda. Iya, makanya bujang gadis yang biasanya nginin, kalau masih ibu-ibu paling kayak nginin persatuan adat kayak pencak silat aja, udah itu kayak tari-tariannya. Tapi kalau tari-tarian ini bujang gadis 10.000 aja. Orang lagi minggu kemarin di sini ada yang mati nggak? Masih ya. Katanya ini nggak cuma bujang gadis doang Mbak, katanya yang Yang apa pencaksilatnya? nah yang mandi. Iya. Cuman keseringan sih untuk ngeramein itu kan bujang gadis. Jadi di persatuan itu kan emang dipisah juga tuh per kakak. Jadi itu persatuan aja. Jadi bujang gadis itu namanya mustahil kan, kayak ibu-ibu kan gabung sama bujang gadis kan, cuman kalian ngikut aja mendengar musiknya, dengar apa canda-candaan di orang. Karena kan kayak gini kayak lempar selendang, karena suka gitu apa beneran gitu loh, lempar selendang, canda-candaan. Ya seru-seruan aja lah sama bujang gadis. Ada yang ngomong budaya itu udah nggak ada ini. Wah kalau di sini masih, kalau gadis masih, cuman nggak tahu kalau ya kalau gadis di sini masih setiap tahun kayak anak-anak dulu. Yang pertama itu mayoritas orang ada di sini apa pendatang juga ada yang itu juga. Kalau namanya di sini Berapa nih? mayoritas sih orang sini semua, cuma kalau misalnya kayak orang tetangga itu namanya orang tetangga kan sering diajak gitu kita makan-makan, kalau nggak makan ya bacakan makanan gitu lah segala gitu yang ikut Tapi sebenarnya buat ini asli orang sini juga. yang asli orang sini sih sebenarnya, asalnya kan
Perubahan yang terjadi di desa tersebut yang awalnya hanya masyarakat Lampung saja dan sekarang sudah banyak pendatang yang menimbulkan banyak dampak seperti banyak pedagang dan adanya interaksi dari berbagai suku lainnya. Kebudayaan merupakan salah satu warisan budaya daripada nenek moyang yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. Begitu juga halnya dengan masyarakat Desa Negeri Olok yang masih menjaga tradisi dan kebudayaan yang ada. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Tari dan pencaksilat yang dilihat dari fungsinya terdiri dari tari upacara, tari hiburan, dan tari pertunjukan, serta rumah adat Lamban Dalem Marga Balak yang merupakan tempat kebandaran tertinggi bagi adat Lampung pesisir Saibatin yang ada di kota Bandar Lampung. Lamban Dalem tersebut diperkirakan sudah berdiri sebelum abad ke-19. Pemilik Lamban Dalem sekaligus keturunan ke-17 dari Minapati penjurit gelar Datuk Panglima Muda, M. Yusuf Erdiansyah, gelar Gusti Pangeran Iga Maratu.